Berikut ini adalah tutorial pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 wajib pajak orang pribadi. Untuk bisa melaporkan SPT secara online, aktivasi akun Cortex wajib dilakukan. Kedua, pengajuan kode otorisasi digital beserta pembuatan passphrase dilakukan untuk tujuan penandatangan SPT secara digital di saat pelaporan. Ketiga, download bukti potong A1 atau BPA1. BPA1 memuat data mengenai pemotongan pajak penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT tahunan. Siapkan data-data dan dokumen pendukung seperti daftar harta, utang, dan lain-lain. Pastikan juga bahwa daftar anggota keluarga yang ditanggung di data unit keluarga sudah tepat, karena hal ini akan berpengaruh pada perhitungan pajak yang terutang. Jika status NPWP wajib pajak selama ini terdaftar sebagai non-aktif, dan penghasilan setahun telah melebihi PTKP, aktivasi status wajib pajak perlu dilakukan. Setelah persiapan selesai, wajib pajak dapat mulai membuat konsep SPT. Pengisian SPT Cortex dapat dilakukan dengan dua cara. Bagi wajib pajak dengan penghasilan dari satu pemberi kerja dan perhitungan pajak pada SPT adalah nihil. Konsep SPT dapat dibuat dengan membuka menu surat pemberitahuan, lalu pilih Cortex Form. Buat konsep SPT. Pilih SPT tahunan pada jenis SPT. Pilih periode tahun pajak 2025 dan model SPT normal. Buat konsep SPT. Klik ajukan request download. Lalu tunggu hingga proses generate selesai. Sesudah di-download, SPT form dapat diedit dengan menggunakan aplikasi pembaca PDF. Selain melalui Cortex Form, pengisian SPT juga dapat dilakukan pada menu surat pemberitahuan. Klik buat konsep SPT, lalu pilih PPH orang pribadi. Klik lanjut. Pilih SPT tahunan pada jenis SPT, dan periode tahun pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Klik lanjut. Pilih model SPT normal. Klik buat konsep SPT. Untuk mengedit SPT, klik ikon pensil. Tidak seperti DJP, pengisian SPT pada Cortex dimulai dari SPT induk. Untuk wajib pajak pekerja penerima upah, pilih pencatatan pada metode pembukuan atau pencatatan dan sumber penghasilan pekerjaan. Klik posting SPT untuk mengisi data penghasilan secara otomatis, sesuai data perpajakan yang diterima oleh DJP. Isi status kewajiban perpajakan suami dan istri, serta NIK suami atau istri apabila sudah menikah, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah. Pada ikhtisar penghasilan neto, wajib pajak memilih seluruh sumber penghasilan yang didapatkan selama setahun. Isi pertanyaan pada SPT induk, sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Pada bagian penghasilan tidak kena pajak, isi sesuai dengan kenyataan. Status PTKP TK0 untuk wajib pajak yang belum menikah dan tanpa tanggungan, dan status K ditujukan bagi wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki tanggungan. Status PTKP baru terupdate per tanggal 1 Januari. Jika pasangan baru menikah di pertengahan tahun, maka status PTKP menikah baru akan berlaku di tahun pajak berikutnya. Untuk wajib pajak wanita yang sudah menikah, status PTKP yang tercatat pada Cortex tetaplah TK0, karena tanggungan keluarga diberlakukan pada penghasilan suami, kecuali jika istri tercatat sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama. Pada bagian kredit pajak poin 10A, pilih ya jika wajib pajak merupakan pekerja dengan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja. Angsuran PPh 25 diperuntukkan bagi pengusaha yang membayar pajak penghasilan secara angsur. Poin 10D pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan hanya berlaku untuk wajib pajak yang sempat bekerja di luar negeri. Nominal yang tertera pada bagian E, PPh kurang atau lebih bayar disesuaikan dengan perhitungan pajak penghasilan dari pemberi kerja, ditambah sumber-sumber penghasilan lainnya. Saat ini seluruh data transaksi dan perpajakan wajib pajak di Indonesia telah terintegrasi dengan sistem Cortex, sehingga data dapat terinput secara otomatis. Jika seandainya wajib pajak telah membayar pajak secara berlebih, maka Anda perlu mengajukan permohonan pengembalian PPh lebih bayar dengan mengisi form bagian G. Di bagian ini, wajib pajak perlu mengisi rincian rekening tujuan untuk pengembalian pajak penghasilan lebih bayar. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan final meliputi penghasilan UMKM, hingga penghasilan tetap istri yang digabung dengan suami dari satu pemberi kerja. Penghasilan bukan objek pajak yang dimaksud meliputi dividen saham bursa efek yang diinvestasikan kembali, bantuan sosial, beasiswa, hibah, warisan, hingga pembebasan utang. Mengenai utang pada akhir tahun pajak,
Utang yang dimaksud tidak hanya mencakup utang berupa pinjaman uang dari bank, seperti KPR rumah, kredit leasing kendaraan bermotor, hingga pinjaman pribadi dengan pinjol ataupun keluarga dan kerabat. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dapat berupa penghasilan UMKM yang tidak melebihi 4,8 miliar per tahun, persewaan tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga deposito, dan lain-lain. Penghasilan bukan objek pajak meliputi aset-aset yang didapat melalui warisan, hibah keluarga sedarah, beasiswa, dan bantuan sosial. Poin 14E dan 14F diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pada bagian J atau lampiran tambahan, wajib pajak perlu menyertakan beberapa dokumen pendukung yang diperlukan. Surat kuasa dilampirkan jika wajib pajak menunjuk pihak tertentu sebagai perwakilan dalam mengurus administrasi perpajakan. Klik simpan konsep, scroll ke atas dan buka lampiran 1. Di lampiran ini, wajib pajak diwajibkan untuk mengisi daftar harta atau aset, utang, dan piutang pertanggal 31 Desember. Untuk menambahkan daftar harta, klik tambah. Sedangkan untuk mengedit, klik ikon pensil pada tabel. Dalam daftar harta, wajib pajak harus mencantumkan rincian rekening lokasi aset, pemilik aset, sumber kepemilikan aset, hingga sisa saldo aset pertanggal 31 Desember. Pada penulisan aset kas berupa uang tunai, kolom nomor akun dan nama bank diisi dengan tanda strip. Pastikan setiap nilai aset saldo yang diinput sudah dikonversi ke kurs rupiah. Keterangan diisi apabila wajib pajak pernah mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS pada tahun 2022. Untuk aset berupa rekening pembelian aset investasi atau RDN, daftarkan sebagai setara kas lainnya. Klik simpan. Bagian piutang hanya diisi jika wajib pajak memberikan pinjaman kepada pihak lain. Data diri peminjam dan pemberi pinjaman juga perlu dicantumkan beserta dengan sisa saldo utang yang belum dibayar per tanggal 31 Desember. Investasi atau sekuritas diisi dengan aset investasi seperti saham, obligasi, surat utang, instrumen derivatif, penyertaan modal, asuransi, unit link, dan investasi lainnya. Nilai saat ini dan harga perolehan diisi sesuai laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh sekuritas, atau nilai yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, ataupun harga sewajarnya menurut wajib pajak. Daftar harta bergerak yang perlu didaftarkan dalam SPT dapat dilihat pada pilihan deskripsi. Dalam hal ini, pihak yang perlu mendaftarkan harta adalah pihak yang membeli. Maka dari itu, pada kolom kepemilikan, tersedia pilihan atas nama pihak lain dan atas nama sendiri. Harta tidak bergerak mencakup aset berupa tanah dan bangunan. Wajib pajak perlu menginput rincian data aset dan sumber kepemilikan. Jika pembelian rumah dilakukan dengan metode KPR, maka sumber kepemilikan yang dipilih adalah utang. Harta lainnya yang didaftarkan berupa kekayaan intelektual seperti hak paten, emas, perabot rumah tangga, barang-barang seni dan anti, peralatan olahraga tertentu, peralatan kantor, persediaan usaha, dan harta lainnya. Keseluruhan nilai harta akan terjumlah pada bagian ikhtisar harta. Pengisian daftar utang serupa dengan pendataan piutang. Wajib pajak perlu mencantumkan rincian informasi mengenai pemberi pinjaman. Pembelian rumah dengan skema KPR, serta pembelian kendaraan bermotor melalui pihak leasing juga didaftarkan sebagai utang dalam SPT. Khusus data tanggungan keluarga, wajib pajak perlu menginputnya di profil data unit keluarga. Data penghasilan neto umumnya sudah terprepopulated, sehingga terisi secara otomatis di Cortex. Jangan lupa untuk menyimpan konsep, kemudian buka lampiran berikutnya jika ada. Pada lampiran kedua, terdapat tabel penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan tabel penghasilan tidak termasuk objek pajak. Di kolom dasar pengenaan pajak, isi nominal atau jumlah penghasilan yang diterima, misalnya dari saham dalam kurs rupiah, termasuk penghasilan tetap istri yang digabung dengan penghasilan suami dari satu pemberi kerja. Penghasilan tidak termasuk objek pajak di sini meliputi hibah, warisan, beasiswa, bantuan dan sumbangan sosial, pembebasan utang, klaim asuransi kesehatan, dividen yang diinvestasikan, natura dan kenikmatan, dan lainnya. Bagian B memuat penghasilan neto lainnya seperti keuntungan selisih kurs mata uang asing, keuntungan dari penjualan aset atau pengalihan harta, dan lain sebagainya. Sesudah mengisi lampiran 2, klik simpan konsep. Scroll ke atas, buka lampiran berikutnya jika ada. Pada lampiran 3A hingga 4, bagian A diisi dengan penghasilan neto yang didapat dari usaha dan pekerjaan bebas. Misalnya dari pekerjaan freelance,
pekerja borongan harian, tenaga kerja ahli yang menjual jasa seperti dokter, dan lain-lain. Jika penginputan data telah selesai, buka kembali halaman SPT Induk. Pastikan kembali bahwa pengisian data pada SPT tahunan sudah tepat dan sebisa mungkin nihil. Jika kurang bayar, wajib pajak akan perlu membayar kekurangan pajak yang disetorkan dengan kode billing. Jika sudah, centang pernyataan wajib pajak, lalu klik bayar dan lapor. Pilih kode otorisasi dan isi passphrase yang sudah dibuat sebelumnya. Klik konfirmasi tanda tangan. Dengan ini, pelaporan SPT telah selesai. Dikarenakan DJP sudah memberikan relaksasi pelaporan SPT, segera laporkan SPT tahunan Anda sebelum tanggal 30 April 2026. Sekian dari video tutorial ini. Jangan lupa follow dan subscribe Larona untuk info lainnya.